Kalau berkaca dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa namanya tiba di Madinah, yang pertama beliau mensolidkan ya kaum muslimin. Ya, jadi ada ta'akhuh, proses mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin, lalu baru kemudian muhajirin dengan ansor. Nah, ketika muhajirin dengan ansor itu bisa saling ta'awun satu sama lain, ya bahkan saling menanggung satu sama lain, ya. Ini sudah menjadi sebuah kekuatan secara internal. Nah, ketika kekuatan secara internal ini terbentuk, kita kemudian baru bisa membawa komunitas ini untuk kemudian mulai bergerak keluar, artinya membantu sesama secara universal. Maka Rasulullah SAW kemudian mengikat seluruh komunitas Madinah dengan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah, ya, bahwa serangan ke satu pihak adalah serangan untuk semua. Ya, bantuan yang diperlukan oleh satu pihak harus ditanggung bersama-sama. Itu kan Sahifatul Madinah, ya. Tapi kita melihat di sebelumnya ada langkah untuk mensolidkan terlebih dahulu, ya, komunitas kaum muslimin, baru kemudian dia tampil di tengah kancah sebuah pergaulan yang luas di kota Madinah dengan tadi Sahifatul Madinah dengan Piagam Madinah. Nah, pada satu titik tertentu ketika komunitas muslim ini sudah solid dan mampu, ya, ketika kemudian ada prioritas untuk melaksanakan bantuan yang bersifat dakwah, ya, kalau sesama muslim itu kan ukhuwah dan mahabbah gitu, ya. Tapi kalau di luar kita ini kan rahmah dan dakwah gitu, ya. Nah, maka itu bisa kaum muslimin diberikan penjelasan untuk memprioritaskan yang lain. Contoh yang terjadi adalah pada peristiwa pasca perang Taif, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Hunain, ya, setelah perang Hunain bukan perang Taif, itu di Ji'ronah Nabi SAW memprioritaskan memberi kepada orang-orang mu'alaf Mekah yang kemudian baru saja masuk Islam, dan kemudian memberikan pengertian kepada orang-orang Ansor yang sebenarnya perannya paling besar tapi tidak mendapatkan imbalan apa-apa secara material gitu, ya. Secara materi nggak dapat imbalan apa-apa, meskipun Rasulullah berpidato untuk menenteramkan mereka dengan memberikan kepada mereka pemahaman yang sangat-sangat indah. Nah, tapi kemudian ya harta material di sini ini diprioritaskan untuk dakwah gitu, ya. Di situ bisa kita lakukan setelah ada proses di mana ya secara internal sendiri kita bisa menjelaskan gitu. Itu Allah.